Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar semuanya? Baik. Baik doang. Kalau Bapak tanya bagaimana kabarnya semuanya, kalian bisa jawab alhamdulillah. Luar biasa, Allah. Biar semangat ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Berarti sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menuntut ilmu di tempat di sekolah yang kita cintai. Salawat beserta salam marilah kita juga limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, atba'ut tabiin, dan juga kepada para ulama sholihin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, saya absen terlebih dahulu ya. Jumlah total semuanya ada 30 orang. Yang gak masuk ada berapa orang? Ada berapa orang? 3 orang sepaja. Desi. Lulu kenapa Lulu? Sedang hamil, Pak. Oh, sedang hamil. Ibunya, Pak. Oh, ibunya. Iya, melahirkan, Pak. Ibunya melahirkan. Kirain yang Lulunya, ya kirain yang Lulunya. Ibunya sedang hamil ya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan lancar ya. Selamat yang dilahirkan dan juga yang melahirkannya, amin. Lalu siapa lagi yang gak masuk? Desi kenapa? Gak tahu tuh, Pak. Alpa kayaknya. Oh, Alpa dia orangnya emang malas atau gimana Desi? Iya, gak tahu. Oh, kurang tahu ya. Mungkin ada halangan yang membuat dia hadir ke sekolah ya. Siapa lagi? Satu orang lagi? Jamal kenapa Jamal? Sakit gigi. Oh, sakit gigi. Oh iya, sakit gigi itu merupakan penyakit yang sakit banget tapi tidak laku untuk dilongok ya. Iya, Pak. Kira-kira ada nggak yang mengelongok orang sakit karena sakitnya sakit gigi? Ada, Pak. Tapi sakit gigi itu sakit banget ya. Apalagi Pak, kemarin temannya kakak aku meninggal gara-gara sakit gigi, Pak. Iya, aku jadi takut. Gimana tuh Iya, ceritanya? gigi bungsunya kayak katanya kan harusnya dicabut, Pak. Jadi meninggal, Pak. Meninggal. Kasihan nih Jamal. Kita doakan ya, mudah-mudahan Jamal bisa sehat lagi ya. Amin. Bisa sekolah lagi. Berarti total yang masuk semuanya ada 27 orang ya. Iya, Pak. Kelas 10A, ini 10A? Iya, Pak. Ya, kelas 10A. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syukur iman. Artinya kita semua akan belajar terkait apa itu ketauhidan dan juga keimanan dan juga syukur iman. Tapi sebelum kita memasuki materi kali ini, saya akan bertanya kepada kalian terkait pembelajaran yang kalian pelajari di minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Kira-kira Asmaul Husna itu apa, Dewi? Nama-nama baik Allah. Nama baik yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada berapa? 99. Oh, ada 99, di antaranya apa, Terama? Al-Latif, Al-Mu'min, Al-Malik. Nah, itu semua adalah Asmaul Husna. Nah, kita dianjurkan ketika berdoa menggunakan Asmaul Husna. Misalkan ketika kita berdoa ingin mendapat rezeki, maka Asmaul Husna yang digunakan yaitu Ar-Razzaq. Seperti itu. Nah, berarti masih ingat ya, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait memahami hakikat dan juga mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman ataupun syu'bul iman. Nah, kita masuk ke materi.
Nah, kira-kira iman itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Percaya. Percaya, apalagi? Meyakini, apalagi? Gak ada yang tahu? Oh, udah. Nah, kita bisa pelajari bersama-sama. Nah, kita lihat ke depan definisi iman menurut Al-Quran beserta ayatnya. Iman secara etimologi bisa diartikan sebagai sebuah kepercayaan. Nah, betul tadi percaya ataupun keyakinan dan juga keteguhan hati. Itu adalah iman secara etimologi atau secara bahasa. Nah, secara istilah atau secara terminologi, iman artinya adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Itu adalah penjelasan iman secara terminologi yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Jadi iman itu adalah sebuah niat, sebuah ucapan dan sebuah perbuatan yang mana tiga tersebut harus kumpul. Kalau tidak ada salah satunya maka iman kita dikatakan tidak sempurna. Kalau kita mengaku beriman tapi perbuatan kita tidak menunjukkan orang yang beriman, maka iman kita tidak sempurna. Lalu apa landasan hukum terkait iman tersebut? Nah, ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ayat 136. Bisa baca bersama-sama ya. Nanti Bapak mengucapkan pertama, nanti diucap ulang oleh kalian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Jangan ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul Nah, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keimanan. Di sini ada arti Al-Quran Surat An-Nisa yang tadi kita bacakan. Boleh dibacakan artinya Teh Afifah? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, dan kepada hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, ini adalah perintah dari Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran untuk kita beriman, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab, selanjutnya kepada Rasul, dan juga kepada hari akhir. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan rukun iman. Jika kita tidak mengimani salah satunya, maka sesungguhnya kita sudah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Nah, teman-teman harus mengimani semuanya. Yang pertama, kita harus iman kepada Allah. Iman nggak kepada Allah? Iman. Percaya nggak adanya Allah? Percaya. Yang kedua, iman
kepada malaikat. Maksudnya gimana? Kita harus meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang dibersihkan dari sifat-sifat kemanusiaan. Nah, kita harus meyakini bahwa malaikat itu berbeda dengan kita. Malaikat itu berbeda dengan kita. Malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu dan tidak mempunyai jenis kelamin. Nah, terus kita harus beriman kepada kitab apa saja. Yang pertama Al-Quran, Injil, apalagi Taurat dan juga Zabur. Nah, kita harus mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak harus mengamalkan semuanya. Yang harus kita amalkan apa? Yaitu Al-Quran saja. Ya, lalu selanjutnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, kita harus meyakini bahwa Allah telah mengutus seseorang untuk menyampaikan wahyu kepada kita semuanya. Yang terakhir, kita harus iman kepada hari akhir atau yaumul qiyamah. Kita harus meyakini bahwa alam dunia yang kita tempati hari ini akan hancur. Dan setelah kita semua mati, kita akan melewati berbagai proses, yaitu namanya akhirat. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi saya sudah menjelaskan di awal, kita akan menjelaskan terkait tentang syu'bul iman. Syu'abul iman. Kira-kira ada yang tahu nggak syu'bul iman itu apa? Belum tahu. Belum tahu, berarti baru tahu semuanya ya? Iya. Nah, bisa diperhatikan semuanya ke depan. Syu'abul iman secara bahasa itu artinya cabang-cabang keimanan. Syu'abul iman itu apa? Cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan artinya apa? Cabang-cabang keimanan yang harus kita lakukan dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mengaku beriman tapi tidak melaksanakan cabang iman ini, maka iman kita tidak sempurna. Kita bohong. Nah, di sini dijelaskan ada satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa iman itu memiliki 77 cabang. Nah, apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'una wa situna syubatan fa abduha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul ada anit thoriq wa haya'u syubatun minal iman. Nah, di sini di hadis ini dijelaskan bahwasanya iman itu jumlahnya ada 77 cabang kurang lebih. Nah, iman yang paling tinggi yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu adalah iman yang paling tinggi. Makanya kita harus mau zikir la ilaha illallah. Suka zikirnya kalau tiap sholat? Suka ya, bagus. Itu harus diamalkan terus. Nah, lalu wa adnaha imatatul ada anitori. Iman yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan yang menghalangi orang. Misalkan kita melihat ada paku di jalan. Nah, kita berpikir jika dibiarkan saja akan terinjak oleh orang lain. Nah, disingkirkanlah oleh kita. Nah, ketika kita mempunyai perasaan seperti itu, maka tanda bahwa di hati kita itu ada iman. Itu adalah iman yang paling rendah. Jadi kalau kita tidak mempunyai kesadaran sedikit pun, oh berarti iman kita itu tidak ada. Kalau kita lihat ada cangkang cau, tahu cangkang cau? Ya? Nggak tahu apa ya? Oh, pisang, kulit pisang. Ada kulit pisang. Cau itu bahasa Sunda, ya. Oh, ini rata-rata orang kota semuanya ya di sini ya. Iya, orang kota semua, jadi nggak tahu cau ya. Nggak tahu. Cau itu pisang, tahu cau nggak? Enggak. Makanan monyet ya, Kak? Aku tahunya Makanan banana. Oh, banana. Oh, banana. Iya. Sama-sama aja itu cau, pisang, banana ya. Nah, tegumer dia di tangga itu ada apa? Kulit cangkang cau. Oh, itu saya yang nyimpennya. Oh, kamu. Oh, astagfirullah, itu nggak boleh ya. Ya Allah, jangan sih. Kalau tegumer mengaku beriman, tidak boleh itu. Oh, gitu ya, Tidak Pak. boleh, harus disingkirkan di jalan. Takut apa? Takut diinjak nanti jatuh dari tangga gimana? Tegumer mau tanggung jawab nggak? Nggak mau, Pak. Ya makanya, ya nggak boleh ya. Iya, Pak. Seperti itu. Nah, itu adalah cabang iman yang paling rendah. Nah, lalu wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu termasuk
cabang keimanan. Kalau kita mengaku beriman, maka kita harus mempunyai rasa malu. Ya, harus mempunyai rasa malu. Jangan sampai urat malu kita putus ya. Ada Pak di sini orang? Ada siapa? Rian. Oh Rian awas ya, kamu harus punya malu ya. Harus punya malu kepada sesama, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam cabang 70 cabang keimanan itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Singkatnya kalau kita jelaskan 77 cabang bisa-bisa sampai subuh nih belajar. Gak mau ya. Karena saya juga gak mau karena capek ya. Nah tapi bisa disimpulkan yang 77 cabang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati, lalu lisan dan ucapan, dan juga seluruh anggota badan. Di sini ada yang berkaitan dengan niat, akidah dan juga hati. Kira-kira yang termasuk dengan niat apa Teh Indri? Rukun iman, ya betul. Yang berkaitan dengan lisan teh nama apa? Membaca kalimat thayyibah. Membaca kalimat thayyibah, apalagi? Membaca kitab zikir dan zikir. Dan juga berzikir. Nah, kalau kalian mengaku beriman, berarti kalian harus mau berzikir. Ucapannya harus baik, tidak boleh menghina seseorang, tidak boleh menggibahkan seseorang, itu tidak boleh. Apalagi ini rata-rata kebanyakan di kelas ini cewek ya. Biasanya cewek itu makanan sehari-hari gibah itu. Kalau sehari tidak menggibah itu biasanya mulut tuh gatal ya. Betul nggak? Iya ya, berarti benar ini. Nah, kalau kalian mengaku beriman, kalian harus mengurangi gibah tersebut ya. Tidak boleh menggibah seperti itu. Lalu ada juga yang berkaitan dengan anggota badan. Di antaranya apa? Bersuci, menegakkan sholat fardu, sholat sunat, dan lain-lain. Jadi kalau kalian mengaku beriman tapi tidak sholat, oh berarti iman kalian itu bohong seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tadi saya sudah jelaskan Syu'abul iman, cabang-cabang iman itu jumlahnya ada 77. Yang 77 itu terbagi menjadi 3 secara ringkas. Yang pertama berkaitan dengan niat, yang kedua berkaitan dengan lisan dan ucapan, yang ketiga berkaitan dengan seluruh anggota badan. Seperti itu. Jadi cabang iman itu ada berapa semuanya? Ada 3. Ada 77 Rian ya. Yang 77 itu diringkas menjadi 3. Yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lisan, dan juga yang berkaitan dengan anggota badan. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa problematika ataupun masalah ketika kita ingin memaksimalkan iman kita. Ada beberapa masalah, diantaranya apa? Nah, ini hasutan-hasutan. Diantaranya yang pertama perilaku yang hedonis. Hedonis itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Apa kalian tahu? Tidak tahu Bapak. Tidak tahu. Perilaku yang hedonis itu perilaku yang terlalu membangga-banggakan duniawi, yang terlalu membangga-banggakan harta, yang terlalu berlebihan di dalam berpakaian. Itu adalah perilaku yang hedonis. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa dunia ini itu segalanya, tidak boleh. Karena kita termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman itu menganggap bahwa dunia itu hina. Dunia hanya sebatas tempat persinggahan saja. Jadi tidak boleh menganggap bahwa dunia ini adalah segalanya, dan juga selama-lamanya itu tidak boleh. Terus banyak sekali orang-orang yang munafik itu menjadi hambatan bagi kita untuk menjalankan sebuah keimanan. Terus kemajuan teknologi ya, apalagi sekarang nih. Di sini pasti semuanya punya HP kan? Iya. Nah, kalian harus bisa memaksimalkan, memanfaatkan teknologi seperti itu. Jangan sampai HP kalian diisi dengan video-video yang tidak senonoh, itu tidak boleh ya. Kalian ya. Astagfirullah. Nah, lalu ada juga astagfirullah itu ya, jangan ya. Sekarang kan serba online ya, serba online. Dengan teknologi kita menjadi gampang. Kalau misalkan belanja bisa online, tapi banyak juga hal-hal negatifnya, diantaranya judi online, apalagi pinjol, apalagi ya astagfirullah, itu tidak boleh. Awas, hati-hati. Nah, itu menjadi hambatan bagi kita. Itu menjadi hambatan bagi kita untuk melaksanakan sebuah keimanan. Lalu ada hasutan setan, syaiton. Di sini ada temannya setan. Ada. Rian lagi ya. Nah, itu. Nah,
kita selanjutnya ada tanda-tanda orang yang memiliki keimanan. Di antaranya apa? Hatinya bersih, perbuatannya baik, ucapan yang baik, dan hidupnya juga damai. Kalau orang yang beriman itu pasti hatinya juga bersih, perbuatannya baik, ucapannya yang baik. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kalau misalkan kalian masih suka berbicara kotor, berbicara kasar, suka menghina orang, oh berarti iman kalian itu belum sempurna. Seperti itu. Lalu terakhir ada hikmah dan juga manfaat kita mengamalkan cabang-cabang keimanan. Apa saja sih yang akan kita dapatkan ketika kita mengamalkan cabang keimanan tersebut? Yang pertama, kita mendapatkan ketenangan hati, lalu kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang paling utama yaitu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya seperti itu ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran fikih pada hari ini, biar semangat kita speaking terlebih dahulu, bisa? Bisa. Biar semangat ya, biar kita fokus. Nah, gimana speakingnya Pak? Jika saya bilang pagi, kalian bisa tepuk tangan 1 kali. Jika saya bilang siang, kalian bisa tepuk tangan 2 kali. Jika saya bilang sore, kalian bisa tepuk tangan 3 kali. Jika saya bilang malam, jangan tepuk tangan, karena malam itu tempatnya apa? Tidur, istirahat, gak boleh tepuk tangan ya, gak boleh yang gandengan batin ya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau saya bilang pagi, tepuk tangan berapa kali? 1. Bilang siang berapa kali? 2. Sore? 3. Nah, boleh. Siap semuanya? Siap. Ya, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, siang, pagi, malam. Astagfirullahaladzim. Awas ya, yang salah nanti dihukum ya. Hukum Pak. Dihukum ya, yang salah ya. Ya, fokus pagi, siang, sore, pagi, malam. Nah, lalu tepuk tangan. Sudah fokus ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi seperti itu. Tadi saya sudah jelaskan materi pembelajaran kita kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Untuk nanti saya di akhir akan memberikan sebuah soal yang bisa dijawab secara bersama-sama ya. Ini semuanya tadi ada 27 orang, bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, bisa menjadi 4 kelompok saja lah, 4 kelompok saja. Jadi ada yang menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Seperti itu. Hitung Pak. Ya, silakan berhitung dimulai dari Teh Dewi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah Pak. Udah semuanya ya. Tadi silakan yang merasa nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, yang merasa nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, dan seterusnya seperti itu. Silakan semuanya berkumpul terlebih dahulu ya. Nanti sudah berkumpul, kita akan melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan. Jangan yang susah ya Pak. Iya, tenang aja, tenang. Nah, sudah tadi sudah berkumpul semuanya? Sudah, kita akan masuk ke pertanyaannya. Silakan kalian bisa tulis jawabannya saja ya, jawabannya saja. Siapa? Nah, ini dia. Bisa lihat ke depan semuanya? Siapa?
siapa pengarang kitab Syu'abul Iman? Silakan Ditulis, Pak, jawab. jawabannya. Ya, jawabannya A. Imam Syafi'i, B. Imam Muslim, C. Imam Bukhari, D. Imam Baihaqi. Sudah, Ya, Pak. silakan. Jawabannya apa kira-kira? Imam Jawabannya adalah baik. Imam Baihaqi. Selanjutnya, lafal al-haya'u artinya A. Tidak mudah marah, B. Menunaikan amanah, C. Takut kepada Allah, dan D. Rasa malu. Rasa malu. Pak. Jawabannya apa? Rasa malu. Rasa malu. Bagus. Selanjutnya, pertanyaan untuk kelompok Teh Afifah, kelompok 2. Cabang iman yang paling rendah menurut hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim adalah A. Mengurus perawatan jenazah, B. Menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, C. Menghindari bacaan yang sia-sia, dan D. Menuntut ilmu. B, Pak. B. Jawabannya B. Menyingkirkan. Oh, betul. Tepuk tangan dong. Pertanyaan untuk kelompok 4, Teh Indri. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan bahwa cabang iman yang paling utama adalah A. Meyakini adanya Allah, mengucapkan la ilaha illallah, zikir kepada Allah, dan menuntut ilmu. Jawabannya apa? B. Mengucapkan la ilaha B. illallah. Kita lihat jawabannya betul tidak, dan betul. Bagus. Ya, seperti itu. Syu'abul iman dibagi menjadi berapa bagian? Kelompok 1, Teh Gumer. Salah semua. 3. Dibagi menjadi berapa bagian? 3. 3 kira-kira. Jawabannya Benar, yeay, jauh. betul. Bagus sekali. Pertanyaan untuk kelompok 3, Teh Dewi. Quran apa? Nah, dan surat apa yang menjelaskan tentang pilar keimanan tadi? Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah Al-Qiyamah ayat 1-5, An-Naba 29, An-Nisa 136, dan Al-Baqarah ayat 10. Ayat berapa? Ada yang tahu? Kelompok yang lain silakan. Lupa lagi. Oh, lupa lagi, kalian ternyata Soalnya pikun tadi ya. panjang. Panjang ya ayatnya ya. Tapi kita Al-Qiyamah, silakan. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah kita lihat. Ini kelompok 4. Jawabannya apa? Al-Qiyamah. Oh, kelompok 1, kamu kelompok 1. Iya, Al-Qiyamah. Al-Qiyamah kelompok 2 jawabannya apa? Anissa. Anisa. Kelompok 3 jawabannya An-Naba. Anaba. Kelompok 2 jawabannya apa? Al-Qiyamah. Nah, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya yang benar adalah Quran surat An-Nisa. Tadi siapa yang coba bisa? Aku. Kelompok berapa? Aku 1. Oh, kelompok 2 luar biasa ya. Hikmah dan manfaat Syu'abul Iman adalah ya, mewujudkan kehidupan yang baik, menghindari dari syirik, memilih jiwa yang tenang. Benar. Semua benar. Ini kelompok berapa? Tadi yang jawab? 1. Kelompok 1. Oh, luar biasa. Bagus, Teh Rahma. Dan Kelompok 9. 1. Ada berapa ini cabang Syu'abul Iman? 7. Ada berapa? 7. Siapa tadi yang 99? Enggak, aku tadi itu. Kamu.